Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk mata kuliah MLTI judul kami yaitu pemasaran IT pada Nusa Indo Teknologi. Ini itu dari kelompok Rahman, nama saya Prasetyawan dan teman saya Rafid Ajar Adi Saputra. Lalu ada Rizal Jidat Senjaya dan yang terakhir yaitu Alif Rehan Muala Muda. Next. Jadi latar belakang dari Nusa Indah Teknologi ini didirikan pada tahun 2010. Lalu kami adalah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang manajemen IT dan disertai pengembangan software dan hardware. Dan di Nusa Indo Teknologi ini mendampingi mitra bisnis usaha dan industri untuk merencanakan dan mengembangkan strategi manajemen layanan IT, IT arsitek, enterprise arsitektur, dan software dan hardware. Next. Misi Nusa Indo Teknologi yaitu pertama menjadi konsultan terbuka terpercaya dalam bidang teknologi informasi dan misinya yaitu memberikan layanan yang tepat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memberikan kualitas layanan yang terbaik dengan menjaga profesionalisme, integritas, dan komitmen profesi. Next. Aktivitas dan proses bisnis utama dari Nusa Indo Teknologi yang pertama yaitu menjadi konsultasi manajemen IT. Di Nusa Indo Teknologi ini menawarkan arahan strategis untuk perencanaan dan pengelolaan IT untuk memastikan teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis klien. Next. Lalu aktivitas proses bisnis yang kedua ada pengembangan perangkat lunak dan keras. Jadi perusahaan ini menyediakan solusi perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Next. Lalu ada audit IT, yaitu menyediakan layanan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi ini berfungsi dengan baik dan efisien. Next. Lalu dilanjutkan sama Mas Rafid. Untuk aktivitas atau proses bisnis utama yaitu yang pertama pelatihan teknologi informasi. Jadi program pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja dalam teknologi informasi. Lalu ada layanan multimedia, yaitu menciptakan profil perusahaan, mengedit video, animasi, dan juga foto untuk mendukung kebutuhan branding perusahaan. Lalu ada aktivitas atau proses bisnis mendukung. Jadi setiap proyek yang dikerjakan oleh Nusa Indo Teknologi dilakukan dengan pendekatannya terstruktur untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan sesuai anggaran. Dukungan dan layanan pernah jual juga diberikan untuk menjaga kepuasan klien serta memperkuat hubungan bisnis jangka panjang. Perusahaan terus melakukan inovasi dan juga pengembangan layanan serta produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Lalu pada bagian pemasaran dan penjualan, strategi pemasaran yang efektif diterapkan untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik klien potensial. Pada permasalahan, tantangan pertama yaitu berupa tantangan umum yang sering dihadapi perusahaan dalam implementasi IT, seperti perbedaan maksud antara klien dan juga pihak perusahaan. Permasalahan yang kedua yaitu kasus khusus pada bagian akuntansi di mana Nusa Indo Teknologi berhasil menyelesaikan masalah bisnis melalui pendekatan manajemen layanan TI, tetapi hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Permasalahan yang ketiga yaitu tantangan di mana perusahaan harus memastikan solusi IT
yang diterapkan tetap relevan dan perkembangan bisnis klien. Dan yang keempat ada permasalahan tantangan perusahaan Nusa Indo Teknologi terkait adopsi teknologi AI atau blockchain yang sedang tren akhir-akhir ini. Solusi yang pertama yang kita temui yaitu memahami terlebih dahulu terkait kebutuhan dan juga maksud dari klien, lalu memberikan solusi yang tepat terkait kebutuhan klien. Yang kedua, memberikan sosialisasi terhadap cara penginputan akuntansi dengan menggunakan input form yang sebelumnya masih menggunakan input manual sebagai upaya digitalisasi serta menghindari adanya human error. Yaitu apakah yang diterapkan sudah jalan atau belum, dan memastikan klien nyaman menggunakan aplikasi perusahaan. Solusi yang keempat yaitu mengenai tren AI serta blockchain. Perusahaan akan melihat kondisi serta kebutuhan klien karena ada beberapa kasus di mana perusahaan klien meminta agar tidak menggunakan teknologi yang terlampau canggih karena keterbatasan dana. Lalu untuk timeline atau roadmap-nya, yang pertama di minggu pertama dan kedua yaitu pada tanggal 24 dan 31 Oktober 2024, kami meningkatkan keterampilan SDM dalam teknologi terbaru. Lalu pada minggu ketiga yaitu pada tanggal 7 November 2024, kami mengoptimalkan struktur organisasi untuk layanan yang lebih efisien. Lalu di minggu keempat, pada tanggal 14 November 2024, melakukan investasi dalam pengembangan kompetensi staf. Lalu minggu kelima, pada tanggal 21 November 2024, meningkatkan keamanan data dan informasi, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Pada minggu ke-6 dan 7, yaitu pada tanggal 28 November dan 5 Desember 2024, menerapkan sistem monitoring untuk memantau kinerja layanan. Lalu pada minggu ke-8, pada tanggal 12 Desember 2024, menjalin hubungan yang kolaboratif dengan pemasok dan mitra. Lalu pada minggu ke-9, pada tanggal 19 Desember 2024, mengoptimalkan alur kerja dalam pengembangan solusi IT, meningkatkan efisiensi proses pengiriman layanan. Lalu pada minggu ke-10, pada tanggal 26 Desember 2024, melakukan evaluasi kinerja dan penyempurnaan proses secara berkala. Lalu pada minggu terakhir, yaitu pada minggu 11, pada tanggal 2 Januari 2025, yaitu standarisasi proses bisnis internal. Lalu untuk pembuatan perbaikan layanan. Yang pertama ada mengenai tren AI dan blockchain. Yang kedua ada memastikan klien nyaman menggunakan aplikasi perusahaan. Yang ketiga, evaluasi apakah yang diterapkan sudah berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, memberikan sosialisasi terhadap cara penginputan akuntansi. Lalu yang terakhir, memahami kebutuhan dan maksud klien. Lalu untuk tahap perbaikan, yang pertama tentang strategis, yaitu menetapkan peta jalan teknologi yang mendukung tujuan jangka panjang, yang berfokus pada pencapaian visi strategis perusahaan. Lalu ada taktis, dengan melakukan analisis
kebutuhan klien dan menyusun layanan teknologi yang sesuai guna meningkatkan efisiensi manajemen layanan. Lalu operasional, mengoptimalkan pengiriman layanan dengan penerapan sistem monitoring dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu pada organisasional, mengembangkan struktur organisasi yang responsif dan fleksibel serta mendukung pengembangan kompetensi staf untuk memberikan layanan yang berkualitas. Untuk usulan proses bisnis atau alur kerja sistem, yang pertama, identifikasi dan analisis, mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi klien strategis, lalu menganalisis kebutuhan teknis dan fungsional klien secara mendalam. Yang kedua, pengembangan dan optimalisasi, menyusun roadmap pengembangan layanan teknologi yang sejalan dengan strategi bisnis. Lalu mengembangkan layanan teknologi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu mengoptimalkan proses pengiriman layanan teknologi untuk efisiensi yang lebih tinggi. Yang ketiga, terakhir, implementasi dan monitoring. Yang pertama, menerapkan layanan teknologi yang mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Lalu yang kedua, memantau kinerja layanan menggunakan sistem monitoring dan otomasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan kompetensi staf melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.